Kalau Iklim Hakim mengatakan bahwa dia tidak pernah mengatakan dilecehkan, itu hanya kata-kata saya sebagai seorang lawyer, itu kebohongan yang nyata dan dapat diproses. Kenapa? Kalau tidak ada dugaan pelecehan, buat apa Iklim Hakim menandatangani surat kuasa? Surat kuasa itu bunyinya dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Hotman Paris Hutapea. Poin berikutnya, dalam keterangan surat dimaksud, Iklim Hakim juga mengatakan bahwa dia Iklim Hakim ini mengatakan bahwa dia benar dan dapat mempertanggungjawabkan seluruh data dan keterangan yang diberikan adalah tidak dalam rangka keterangan palsu, tidak asumsi, tidak opini, dan juga bukan halusinasi, tapi fakta yang dipertemukan. Itulah isi surat pernyataan dari Iklim Hakim. Maka tidak dapat seorang lawyer dituntut dalam atau di luar pengadilan ketika dalam melakukan pembelaan hukum terhadap klien. Saya dalam rangka membela kepentingan hukum. Yang kedua, seorang lawyer atau advokat tidak dapat diidentikan dengan klien. Jadi keterangan saudara Iklim Hakim tidak identik dengan saya. Karena itu saya yakin dan percaya keterangan saya hari ini akan komprehensif dan tidak akan berproses lebih baik. Justru saya akan pertanyakan jika ada upaya-upaya hukum yang lain terkait ini, karena ini sudah selesai dan urusan Kim dengan saya sudah selesai. Bagaimana ceritanya urusan Iklim Hakim sekarang? Saya sangat bahagia juga dan senang ya, Kim tinggal di tempat yang nyaman, yang enak. Terus Kim sekarang enjoy berteman dengan teman-temannya, dengan yang katakanlah ya dalam tanda kutip rekan-rekannya Hotman. Terus dia lolos, saya tidak lolos. Lah saya bantu hukum dia. Dia walaupun dia klien saya bisa jadi tidak lolos dia. Gak ada hubungan hukumnya ke saya. Apalagi dengan urusan yang lain. Nah, karena itu maka Iklim Hakim, kalau kau sudah berdamai, syukur alhamdulillah, saya senang. Tapi jangan kau coba-coba menyeret saya, karena apa yang kau buat itu nggak bisa kau bantahkan. Dennis itu sudah terlalu banyak data fakta yang akan menjerat dia. Bayangkan, dia berani mengirim papan bunga ke rumah saya dengan 2 papan bunga dan menyebut nama dia dan diposting di Instagram. Dia mengatakan Rasman nonton film bokep, Rasman pelecehan seksual tanpa putusan pengadilan. Masya Allah. Tapi mungkin kau berurusan dulu hukum baru kau tahu. Mungkin begitu ya, kayak anak nakal kali masuk tempat rehabilitasi dulu baru berubah. Terus yang kedua, urusan apa dia datang? Ke rumah saya di Jakarta dia datang, ke apartemen saya di Jakarta dia datang, ke rumah saya di Medan dia datang, dua-dua dia datang, baik-baik aja. Nah sekarang kau baru tahu kan, Dennis, bahwa yang kau bilang itu, rumah yang kau foto itu bukan rumah saya. Di sana ada security-nya. Di sana juga ada 5 rumah saya, bukan 2. Dan saya bisa diisi juga, saya di mana-mana boleh tinggal. Nah terus mancing-mancing biar ya ada konflik di rumah tangga saya. Nggak ada apa-apa, kita akur-akur saja dan baik-baik saja. Ingat ya, saya ini dalam berkeluarga memutuskan sesuatu dalam rumah tangga saya yang akan saya ambil sikap itu saya bicarakan di Mekah. Di Mekah saya bicarakan. Saya dudukkan abang saya, tinggal kami berdua, anak saya, istri saya, dua-dua saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Insya Allah kita akan baik-baik saja. Kalaupun ada penyelesaian di antara kami berkeluarga, itu cara kami. Tidak ada cara-cara yang kasar, tidak ada cara-cara yang merusak tatanan. Tapi kalian tanya nuraninya apa? Apa sih mau Dennis ini? Memang saya lihat fotonya. Saya itu punya Dr. Run and Family. Ya, di situ istri saya, anak saya, abang saya. Saya kaget tadi.
Dennis datang ke rumah saya, datang ke Jalan Garuda Simpang Limon, datang ke jalan utama, bawa ngapain? Orang jadi lihat foto dia sudah datang ke kantor polisi, terus tadi datang ke Ucok Durian lagi. Di situ ada foto saya, dia jangan, artinya harassment top dong. Di situ ada foto pasang. Ya udah kamu foto di situ tadi kan bagus. Cuma Dennis, nanti kau menyesal adekku. Apa yang mau saya leceh? Sekarang orang bertanya, Aspri, Bang Rasman mana sih? Kok cari ini Aspri A, Aspri B, Aspri C. Terus Bang Rasman itu mana istri? Kalian lihat kan? Istri dibawa ke Bali, yang kemana? Ya urusan saya. Emang apa masalah? Hah? Saya bawa orang ke Bali apa masalah? Sini. Ini dia, apa masalah dengan dia? Itu hak saya, itu urusan saya, ya. Pilihan saya. Tidak ada boleh satu orang pun mengintervensi hidup saya. Dan saya Muslim, saya bertanggung jawab dengan hidup saya. Ya. It's my life. Dan saya percaya Allah, tidak ada yang haram saya lakukan dalam hidup. Tapi kalau ada fitnah-fitnah keji kepada saya, seperti itu buktikan saja. Kalau dia, aku juga kaget tuh postingan dari saudara Uya Kuya ya, yang mengatakan ada katanya situ pansos, ya kan? Saya udah mulai curiga, kayak dugaan saya nih, itu dia. Mana mungkin dia trauma? Terus besoknya dia filler ke tempatnya Richard. Terus dia waktu preskon nangis. Waktu pertama kali dengan Uya Kuya, dengan Dennis nggak seperti itu. Terus dia katanya, saya lecehkan, kok masih kerja sama saya besoknya? Terus masih ngomong sama anak saya, ngomong sama istri saya, si Ade. Terus baru datang lagi katanya direkam. Loh, emang rekam apaan yang saya? Ya pembicaraan gini-gini. Kita lihat aja, saya juga mau tahu apa sih yang direkam. Nggak ada. Jadi saya bilang, menjadi seorang pelaut yang tangguh masih dari gelombang yang deras dan angin yang kencang serta ombak yang menggelombang, bukan cara hormat, pengecut, jangan. Pertama, saya apresiasi Bang handphone naik turunan dong. rasa hormat saya pada saudara Dennis Caryasta yang tadi pagi secara gentle sebagai seorang perempuan yang pemberani sudah memenuhi panggilan Polda Sumatera Utara atas laporan saya di Polda Sumatera. Jadi saudara Dennis tadi dan Samsul, laporan saya sudah diproses dan mereka memenuhi panggilan. Itu jauh lebih terhormat. Tapi saya curiga bahwa postingan dia tadi pagi karena adanya postingan saya tadi malam. Postingan saya tadi malam menyatakan bahwa saya tidak akan menutup diri, tidak akan bersembunyi dari media. Karena sejatinya sebagai seorang lawyer profesional, akademisi, sekaligus saya sebagai seorang politisi dan juga sedikit pengusaha, saya harus gentle. Karena itu tidak pun kalian tanya, saya sudah info, benar kan, bahwa saya akan memenuhi panggilan. Tapi justru yang pengecut menurut saya, dalam tanda kutip, saudara Hotman Paris Utara, dia sudah diperiksa dan ketika dipanggil awal dia tidak datang. Yang
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.